Oke. Selamat siang Bapak Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk setiap kami, di setiap musim hidup kami. Dalam perjalanan kami, apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa Kau adalah yang setia, yang selalu bersama-sama, menuntun kami, menemani, menyertai kami, dan menjadi penopang kami. Terima kasih Tuhan. Dinaikkan syukur dengan segenap hati kami, dengan segenap pujian kami Tuhan. Untuk kebaikan, kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berubah. Biar damai sejahtera-Mu saat ini mengalir memenuhi setiap kami. Bahkan melimpah-limpah Tuhan sukacita-Mu. Haleluya. Kami sembah puji nama. Sampai hari ini terjadi bagiku. Katakan karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan sampai hari ini. Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah jauh selamanya kemurahan ada sampai hari ini. Dan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah, sembah Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajah selamanya Kau hebat. Karena aku percaya, aku percaya
puji semua kasih melimpah. Katakan sekali lagi, aku percaya dengan iman. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan, amin. Kebajikan selalu ikutiku, ku puji semua Kau Tuhan. Kebajikan diriku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah. Kami percaya kebajikan dan kemuliaan lalu mengikuti setiap kami di dalam Yesus. Kami bersyukur dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, dengan segala yang ada pada kami naikkan syukur dan pujian dan penyembahan padamu. Kau yang besar, Kau yang dahsyat, Kau penopang hidup kami, kekuatan kami, dan nafas setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Benar Tuhan. Selamanya Kau ajaib buat setiap kami. Kau adalah segalanya buat kami. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Dan api yang ada pada kami itu adalah asalnya dari-Mu Tuhan. Yang membuat kami setiap hari terbakar oleh kasih-Mu Tuhan. Semangat dalam melakukan segala sesuatu. Semuanya karena Yesus dalam kami. Terus yang hari ini Tuhan kami berkumpul di RRS. Mau belajar firman lagi Tuhan, mau saling mendoakan. Kami percaya bahwa Allah Elohim ada bersama-sama dengan kami saat ini. Biar menyala terus Tuhan api-Mu dalam kami Tuhan. Mengalahkan semua api-api asing. Malah mengalahkan semua hal-hal yang membuat kami dingin Tuhan. Biarlah api Roh Kudus menyala-nyala dalam setiap kami Tuhan. Kami tanggalkan semua beban, kami lepaskan semua dosa. Apapun yang menghalangi, yang merintangi kami dengan Engkau. Saat ini Tuhan, biar air hidup mengalir, membersihkan setiap kami Tuhan, setiap sel kami. Kalau tubuh, jiwa, nyawa kami semuanya Tuhan, disegarkan, dibersihkan, disucikan, dikuduskan Tuhan. Oleh air kudus-Mu Tuhan. Oleh air hidup-Mu. Tidak ada setiap sel yang mati saat ini, setiap sel yang mati itu hidup kembali. Oleh firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang berbicara pada setiap kami, tentang firman-Mu, tentang apapun yang daripada isi hati-Mu, biar kami semakin hari semakin mengerti dan berjalan bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami.
Kami memberkati setiap kami yang ada di sini, di RRS ini, yang hadir di RRS ini, di siang hari ini. Juga Ibu Ning yang akan membawakan firman Tuhan. Kami percaya Engkau memakai dia sebagai saluran apa yang akan Kau sampaikan kepada setiap kami. Memberkati juga setiap perlengkapan yang kami pakai, udara, cuaca, dimanapun kami berada saat ini semuanya. Kami nyaman, kami tenang, kami mau berkumpul dan belajar bersama-sama di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan kami mulai RS di siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore untuk semuanya yang sudah hadir. Padahal ini kan jam-jamnya ngantuk, tetapi luar biasa yang mengikuti RRS pada sore hari ini. Dan ini benar-benar Tuhan membuat semua yang mengikuti Zoom pada sore hari ini mengalami restorasi yang luar biasa yang dari Tuhan. Bahkan tadi ketika kita berbincang-bincang sebelum mulai, memang kita ini dipilih Tuhan untuk supaya kita ini dibuat lapar dan haus seperti yang Pak Edi katakan. Ketika kita ada roh haus dan lapar akan kebenaran firman, pasti kita akan semangat ketika diadakan RRS atau pemuritan-pemuritan yang lain. Tetapi ini tuh Tuhan benar-benar membuat kita ini supaya dikenyangkan. Dan ketika kita mulai lapar lagi, kita dikenyangkan lagi. Supaya kita ini semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih untuk Bu Febe yang sudah melayani, bahkan Bu Hilda, Pak Edi juga sudah mendukung, Bu Tanti juga. Terima kasih untuk waktu yang dipercayakan untuk saya. Kenapa saya kok pada Zoom sore hari ini itu saya berbicara tentang mengalami Baal Perasim. Padahal dulu saya pernah juga membawakan firman tentang Baal Perasim. Dan ini Tuhan itu audible sih waktu itu. Karena saya ngalami yang sesuatu yang bagi saya nggak mudah gitu. Karena mengalami Baal Perasim itu kan artinya Allah pembuat terobosan. Jadi bukan saya, bukan kekuatan saya, tetapi ini benar-benar Allah yang membuat terobosan tersebut. Yuk kita buka dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ini memang banyak ya, tapi memang ini Tuhan bicara di sini dan saya juga sangat-sangat terberkati banget gitu. Yuk 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18, ketika orang Filistin itu datang dan dia mencari di lembah Refaim. 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Yang kedua, Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang ke-20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim.
yang 21, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang ke-24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Yang ke-25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saya mendapatkan rema ini di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Itu awalnya begini. Seminggu yang lalu, tepatnya pas hari Sabtu, seminggu yang lalu pokoknya, saya dan Koh Edi yang juga sering ikut Zoom itu, serta pegawainya, jadi 3 orang naik mobil Karimun. Sehabis pelayanan di daerah Ampel, Boyolali, tadinya mulus-mulus saja, nggak ada masalah karena kami pelayanan juga enjoy dengan kita juga menyertakan Tuhan, otomatis ya kita juga berdoa dan kita juga benar-benar tanya ke Tuhan gitu. Ketika pulangnya itu di tengah-tengah perjalanan masuk tol Boyol dari arah Bawen Ungaran, tiba-tiba mobil yang kami tumpangi itu mendadak putus koplingnya. Jadi mobil di belakang itu cepat kenceng ya, namanya juga di tol. Dan di situ kami itu benar-benar aduh putus gitu. Dan mobilnya kan mau tidak mau kan pasti akan berhenti di situ. Padahal jaraknya antara gerbang sama ke pintu keluar itu masih jauh gitu. Antara Bawen dan Ungaran. Dan di sini tuh kami ya pertama pasti ini ada apa gitu. Jadi apa ya? Kami masih bisa mengucap syukur sih. Malah kami itu belum sempat makan. Dan bekal yang kami bawa dari rumah itu beli nasi kuning. Kami akhirnya yuk kita makan aja. Karena memang enggak bisa berbuat apa-apa. Memang nomor WA-nya Kohedi, maksudnya HP-nya itu lobet. Saya enggak lobet, tetapi kuotanya habis. Terus mau ngubungi siapa? Kan sulit di situ. Ya akhirnya kami terus diem aja karena kami tidak berani ngomong yang buruk atau kita mengeluh dan lain sebagainya, nggak berani. Kami hanya ini ada apa ya gitu, cuman gitu. Ayo kita makan dulu. Mobil berhenti terus kami tetap makan gitu. Jadi kami belajar untuk sikap hati kami tetap dijaga. Sebenarnya jika kami mengalami hal-hal yang tidak enak, bagaimana sikap hati kita, itu kan sebuah pilihan toh. Jadi kami benar-benar mau memilih seperti yang Tuhan katakan. Kami tidak mau memilih hal-hal yang tidak benar gitu loh. Sikap kami walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Padahal keuangan kami bukan yang berlebihan.
Lah nanti kalau diderek itu terus bayarnya berapa? Itu kan ya juga di sini kan apa namanya berkecamuk gitu. Katanya gratis, tapi kan hanya di Ungaran. Lah tapi kalau ke Semarangnya kan berapa itu didereknya? Kan uang yang di saku kami itu bisa apa namanya dihitunglah, tidak mungkin itu tuh bisa untuk membayar. HP juga kok ya pas tempatnya Kohedi yang ada kuotanya lobet. Dan saya yang tidak ada kuotanya tidak lobet. Kan akhirnya kita juga tidak bisa apa-apa kan gitu. Ya wis kami bertiga tetap memutuskan untuk tetap sukacita. Karena itu pilihan yang benar dan itu aman. Kami tetap mengucap syukur gitu. Kami tidak mau kalah dengan keadaan. Ngapain aku harus menggerutu? Ngapain saya harus marah-marah? Atau kami harus nyalahkan keadaan? Atau nyalahkan Tuhan? Bisa kan? Loh Tuhan aku sudah utus ke sini, sudah pelayanan, tapi kok malah seperti ini? Bisa juga kan sikap hati yang salah kan seperti itu. Jadi kami lebih memilih dikuasai oleh Roh Kudus dan sukacita kami tetap harus yang menguasai kami. Kami justru nyanyi-nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Terus pokoknya nyanyi seperti itu. Dan puji Tuhan loh, puji Tuhan itu di starter lagi. Bisa untuk ngecas HP-nya Kohedi. Dan di situ Kohedi bisa ngubungin apa namanya mobil derek. Ternyata juga ada permainan juga, tapi kami enggak apa namanya ngomong tentang lu kok ada permainan ini enggak. Udah kami tetap ngucap syukur terima kasih ada pegawainya mobil derek itu segera menghampiri kami. Ketika kami itu terus datang kepada Tuhan dan di situ tuh rasanya tuh apa ya mau teriak-teriak ke orang melambaikan tangan nggak ada yang gubris bener dan ya memang itu Tuhan tuh mau melihat sikap hati kami sih. Sehingga kami itu mau datang kepada Tuhan atau kami itu mau datang kepada apa roh maut. Istilahnya menggerutu, kebingungan, ketakutan, khawatir. Dan di situ kami tetap mau belajar. Dan pada saat kami mau berseru-seru kepada Tuhan, karena kami juga mengalami kesulitan seperti yang Daud katakan itu. Perhatikan yuk dalam 2 Samuel 5 ayat 17a. Itu sikap hatinya Daud. Perhatikan kata-kata, majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Nah, di sini Raja Daud mengalami masalah yang sangat sulit. Saya pun juga mengalami, apalagi saya seorang wanita. Saya nggak ngerti masalah ada apa mogok kerusakan di tengah-tengah tol itu nggak pernah saya ngalami yang seperti itu. Kalau saya tuh panik atau ketakutan wajar kan. Di situ saya benar-benar ya ampun, kami harus hubungin siapa dan kami harus bagaimana. Itu benar-benar kami harus tanya, Tuhan, iki kami harus bagaimana gitu. Di sini Daud mengalami masalah yang sulit. Orang Filistin ingin menangkap Daud. Secara manusia Daud tidak mungkin lolos. Jalannya sepertinya buntu semua. Kami pun juga mengalami sesuatu yang tidak bersahabat. Rasanya juga pengen jerit juga. Jam 2 siang itu. Sampai kami sampai rumah itu antaranya jam 9, jam 10 malam. Bisa dibayangkan. Karena mobil dereknya itu datangnya setelah 1 jam kemudian. Itu pegawainya dulu yang melihat, oh benar ini ada mobil yang mogok. Dilihat nomornya dan dilihat kerusakannya apa. Baru dilaporkan. Jadi kan itu memakan waktu. Sedangkan di situ
kami ya bosan ya wong namanya di tengah-tengah, tapi saya sih malah happy-happy aja. Saya malah bikin konten, bikin video, bikin ini dan itu. Karena bukan saya kok kepengen itu, bukan. Tetapi saya mau supaya hati ini enggak dikuasai oleh bahagia. Kalau bahagia itu kan kalau enggak ada apa namanya sesuatu yang bersahabat kan bisa jadi kita marah-marah. Lebih baik saya mau bersumber kepada Tuhan. Saya mau beriman kepada Yesus. Sehingga mau enak, nggak enak, tetap sukacita. Di sini. Karena apa? Sukacita yang dari Tuhan itu mengalahkan segalanya. Justru kami secara pribadi terus mengejar Tuhan, mengejar bagaimana ini ada apa, kalau ini memang kami melakukan kesalahan atau kesombongan yang kami tidak sadari, atau ada kesalahan-kesalahan yang kami tidak tahu, kami terus tanya sama Roh Kudus. Saya juga berdoa, Ko Hedi juga berdoa. Tuhan, kalau ini memang ada kesalahan, ampuni kami. Gitu. Jangan sampai rohmu meninggalkan kami. Kalau kami benar-benar salah, tolong ampuni kami. Sampai kami tuh doanya seperti itu. Terus apa namanya? Ko Hedi juga, Tuhan, kami itu seringkali bikin kesalahan, tapi jangan sampai Engkau tinggalkan kami ya, gitu. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami tetap tenang, sampai seperti itu. Dan di situ kami juga mau apa namanya minta dikoreksi lah. Kami dikoreksi sama Roh Kudus. Ini ada kesalahan apa gitu. Jadi Roh Kudus tuh justru malah tersenyum. Loh, Roh Kudus kok malah tersenyum tuh kenapa sih aku gitu? Ternyata Roh Kudus justru ngajari saya terutama, Ko Hedi juga sih, tentang bagaimana kalian tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam segala keadaan. Kamu ini masih kalah atau kamu menang di situ. Ya artinya melatih iman kalian gitu. Roh Kudus bilangnya gitu. Jadi aku sengaja melatih iman kalian supaya naik dengan keadaan yang sepertinya tidak baik-baik saja. Sikap hatimu memutuskan yang bagaimana. Memutuskan mau menggerutu, mau ngomel, mau kecewa, mau hitung-hitungan dengan Tuhan, atau tetap dipimpin oleh sukacita sebagai keputusan hatimu ini. Dan inilah yang dinamakan mempunyai kesempatan untuk mengalami terobosan. Saya terus, oh aku gitu, puji Tuhan, haleluya, aku ngomong gitu. Kenapa Bu Ning gitu? Yes, ternyata Tuhan mau melatih. Lah bagaimana kita bisa mengalami terobosan kalau kita mulus terus? Oh iya, gitu. Jadi kita puji syukur ternyata Roh Kudus itu sedang mengajarkan tentang bagaimana kamu menerobos dan kamu diteroboskan dan kamu mau belajar untuk eh, senantiasa mengandalkan kekuatannya Tuhan. Jadi tidak mungkin terjadi terobosan jika kita tidak mengalami masalah. Jadi setiap masalah-masalah tersebut, jika respon hatimu, hati kita benar, maka Tuhan yang bertindak, memberi pertolongan sehingga terobosan itu terjadi. Jadi Tuhan melihat sikap hati kita. Walaupun kita mungkin tadinya terjatuh, tapi kita cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk supaya kita ini rekonsiliasi dengan Tuhan, atau kita mau
cepat-cepat pemberesan dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan mau melihat. Itu kan yang nomor satu tadi. Ketika kita bagaimana dihadapkan suatu masalah. Seperti yang Daud lakukan itu. Jadi yang kedua, mulai mengatur strategi. Ini di ayat 17b. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Pada saat kita menghadapi masalah, bahkan itu masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang buntu, bahkan sepertinya itu melelahkan jiwa kita. Jujur, hari-hari ini tuh banyak sekali orang-orang yang mengeluh tentang masalah-masalah keluarga, masalah-masalah ekonomi. Maka perlunya kita lakukan adalah pergi ke kubu pertahanan. Bukan mengomel yang didahulukan. Bukan juga mengasihani diri yang dilakukan. Bukan juga marah-marah, nyalahkan Tuhan, nyalahkan keadaan lagi. Pokoknya bukan juga lari dari masalah. Daud ini diurapi sebagai raja untuk berperang dan menang. Demikian juga kita. Semua ini juga orang-orang yang diurapi. Seperti yang Pak Edi katakan, setiap harinya kita minta Roh Kudus untuk mengurapi kita. Kita diurapi karena kita semua yang ikut hadir di Zoom sore hari ini juga adalah orang-orang yang diurapi. Karena kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kita ini anak berkat, ahli waris kerajaan surga. Tempat kita bukan di tempat yang kumuh, bukan tempat-tempat duniawi lagi. Tetapi tempat kita, walaupun kita di bumi, tetapi ini mindset kita ada di kerajaan surga. Kita mengalami masalah-masalah sulit. Kita berperang dengan pikiran kita ini loh. Dengan keinginan-keinginan kita supaya tunduk. Keinginan-keinginan kita ini jangan sampai menguasai hidup kita. Jadi supaya tunduk dengan firman Allah dan kita meraih kemenangan. Coba kalau kita memakai kekuatan kita. Coba kalau kita keluar dari hadiratnya Allah. Apa yang terjadi? Kita pasti akan binasa. Kita enggak bisa nyalahkan Tuhan lagi. Tetapi ini benar-benar kesalahan yang kita lakukan karena kita semau gue. Mulai sekarang kita mau terus setiap hari pemberesan dengan Tuhan. Setiap hari kita dipimpin oleh Tuhan. Kita percaya kok. Tuhan itu ketika kita minta tolong untuk selalu menguasai kita, untuk campur tangan di dalam hidup kita. Beliau itu sangat disukakan. Bahkan beliau itu sangat senang sekali di situ. Jadi kita bisa ketika mengalami kelemahan atau masalah demi masalah. Ketika kita lari kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh disukakan. Jadi arti kubu pertahanan adalah kubu artinya tempat perlindungan yang paling rahasia dan aman. Jadi kubu pertahanan artinya tempat bertahan yang tidak mungkin ditemukan oleh musuh. Lalu di manakah kubu pertahanan yang paling aman? Jadi
kubu pertahanan kita yang paling aman adalah di tempat siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kuasanya Tuhan Yesus adalah tempat yang paling aman dan sempurna. Untuk itu, yuk, kuasanya Yesus harus kita aktifkan. Kita seringkali tidak mengaktifkan kuasanya Yesus. Kita seringkali tidak mengaktifkan Roh Kudus. Tetapi lebih memakai kekuatan kita sendiri. Lebih memakai ini loh, pikiran kita. Memakai ototnya kita. Yuk kita minta Roh Kudus supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita seringkali mengandalkan dirinya sendiri. Laten jiwa itu loh. Yang akhirnya menghalang-halangi terobosan itu datang. Yuk coba perhatikan kata bertanyalah Daud kepada Tuhan. Itu yang ada di ayat 19 dan 23 juga. Majulah, nih ayat yang 19b. Atau jangan maju, itu ayat 23. Itu artinya apa? Daud benar-benar tanya kepada Tuhan. Daud enggak semau gue. Daud enggak memakai kekuatannya sendiri. Daud padahal bukan orang yang baik-baik saja. Daud ini juga banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, tetapi Daud mau datang kepada Tuhan, mau jujur kepada Tuhan, mau minta ampun kepada Tuhan. Di sini Tuhan mau melihat, bukan melihat kita ini sudah saleh, kita ini sudah baik, kita ini sudah sempurna, bukan. Tetapi Tuhan mau melihat sikap hati kita. Walaupun kita ini jatuh bangun. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kita mau bangkit. Dan kita mau menyertakan Tuhan. Mau menyertakan bagaimana Tuhan menguasai hidup kita. Itu. Jadi artinya kita benar-benar latihan mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan apa yang firman katakan. Bukan yang daging katakan, bukan yang nining katakan, bukan yang mauku, karepku, bukan, tetapi apa yang firman katakan. Jadi kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan. Seperti yang Daud lakukan ini. Dia datang kepada Tuhan. Dia lari ke kubu pertahanan. Disitulah Daud mengalami kemenangan. Dan yang ketiga, ini coba. Mulai menyerang. Di ayat 20. Perhatikan kata-katanya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka. Orang Filistin kalah di sana. Nih. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Artinya dia ini datang karena perintah firman. Kan? Tadi Daud bertanya pada Tuhan. Kita juga belajar bertanya pada Tuhan. Maka Daud mulai menyerang orang Filistin dan menang. Jadi kita pun memakai perlengkapan senjata Allah. Ketika kita mau belajar taat dan setia, mengikuti aba-abanya Tuhan, maka kemenangan terjadi atas kita. Bahkan kita diberikan kemenangan yang gemilang. Ini loh, bukan yang kaleng-kaleng. Tuhan kalau memberikan kemenangan itu benar-benar sempurna. Bukan kita yang sempurna, tetapi Tuhan memberikan yang sempurna.
Tuhan memberikan kemenangan hanya untuk orang-orang yang mau menggunakan senjata-senjata yang Tuhan sediakan. Jadi bukan karpe kita sendiri, bukan kita dipimpin logika kita, bukan dipimpin oleh perasaan kita, bukan itu. Tetapi benar-benar kita dipimpin oleh firman. Dan yang keempat adalah tetaplah taat pada Tuhan. Nih, tetaplah taat kepada Tuhan. Kata kunci kemenangan anak-anaknya Bapa Surgawi untuk menghadapi berbagai masalah-masalah. Masalah di dalam keluarga, masalah dalam rumah tangga, masalah kehidupan kita sendiri, masalah-masalah keuangan, masalah-masalah pelayanan. Belajar ketaatan. Ini ayat yang ke-23 sampai 25. Ayo perhatikan kata-katanya. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan. Loh. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Diperintahkan Tuhan kepada kita. Daud melakukan semua perintah Tuhan ini yang ditulis dalam ayat 23 sampai 24. Tanpa ketaatan tidak mungkin terjadi kemenangan. Jika kita mau mengalami, ya, kalau kita mau mengalami terobosan, kita mau mengalami kemenangan, maka kita hendaknya belajar taat. Kalau kita nyelonong sendiri, nggak bisa taat. Aku percaya itu. Tetapi kalau kita menyertakan Roh Kudus, kita belajar ketaatan, kita belajar setia, pasti Roh Kudus selalu mau memberikan kemudahan demi kemudahan untuk belajar ketaatan tersebut. Jika kita belum mengalami terobosan dan kemenangan dalam menghadapi masalah, maka yang perlu kita lakukan, nah ini yang selalu berulang-ulang, mungkin Pak Edi, mungkin Bunda Hilda, mungkin saya, atau siapapun yang menyampaikan firman. Yuk kita minta tolong Roh Kudus untuk mengingatkan kita bagaimana respon hati kita saat ketika kita mengalami ujian demi ujian. Kemenangan dan terobosan terjadi bagi orang-orang yang mau belajar tekun. Kalau kita nggak mau belajar, ya gimana kita bisa mengalami terobosan? Di sini kita minta tolong Roh Kudus untuk membongkar kita. Bagaimana kita tingkah laku kita, perilaku hidup kita, perjalanan hidup kita masih dipimpin oleh daging atau kita sudah dipimpin oleh roh. Jadi terobosan dan kemenangan karena tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau kita harus minta tolong Roh Kudus untuk memberesi yang menghalang-halangi ini loh, menghalang-halangi terobosan dan kemenangan itu. Kenapa kok tidak bisa nyampe pada kita? Itu kebanyakan karena tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini yang termasuk yang 5.000 orang itu loh. Dia tuh senengnya itu yang dibagi potongan kue dan ikan. Itu sudah bangganya minta ampun, sudah puas. Beda dengan yang dinamakan 5 atau 12 murid. Yang seperti Yesus.
Ini bedanya di situ. Mengasihi Tuhan itu mengasihi karena tangannya Tuhan. Jadi mengasihi supaya kita diberi kesehatan, supaya diberi ATM-nya, bahkan berkat-berkat bawah kolong langit itu loh. Yang diminta cuman itu terus. Padahal Tuhan maunya kita ini jadi muridnya Yesus di sini. Jadi kita harus membereskan juga penghalang-penghalang terobosan dan kemenangan karena kita terlalu banyak menggunakan tadi pikiran manusiawi, menggunakan logika kita. Juga karena kita terlalu banyak pakai hati bos. Artinya tidak mau membayar harga. Mintanya selalu instan terus. Selalu instan dan terus instan. Tidak mau mengucap syukur. Tidak mau bertanya sama Tuhan, masuk ke kubu pertahannya Tuhan. Isinya cuma ngomel, marah, kecewa. Apalagi itu seperti yang tadi Pak Edi katakan. Oh, banyak orang sekarang tuh banyak yang kecewa dengan Tuhan karena doanya nggak dijawab. Seolah-olah itu padahal Tuhan itu sudah jawab. Ketika kita mulai direstorasi, kita dibenahi, kita diperbarui, itu artinya kita dijawab Tuhan sebetulnya. Tetapi karena kita memakainya ini fokusnya yang diminta itu apa? Duit, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga nggak tahu kalau penghalang-penghalang terobosan dan kemenangan ini yang yang baru dibenahi oleh Tuhan. Nih, dan yang kelima ini motivasi yang melukai hati Tuhan. Kita seringkali motivasinya nggak benar. Kita memberkati perpuluhan dan lain sebagainya atau memberkati hamba-hamba Tuhan. Tetapi motivasinya kita biar diberkati Tuhan. Istilahnya mancing. Nah, itu kan sudah motivasi nggak benar. Jadi kita ini terus dibenahi penghalang-penghalang terobosan dan kemenangan itu ya dari tidak sungguh-sungguh ini kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terus kita juga harus menanggalkan atau mengistirahatkan pikiran kita supaya Tuhan yang mengerjakan. Dan tiga, kita mau belajar bayar harga. Tidak sedikit tidak pengennya instan, bukan itu lagi. Terus kita belajar rendah hati. Ini penting banget karena kalau kita nggak rendah hati, otomatis kita nggak mau belajar. Karena merasanya sudah benar, aku sudah bisa, atau merasa jadi korban. Ini yang mengerikan. Kita harus belajar rendah hati juga. Dan motivasi juga harus dibersihkan. Motivasi kita harus dimurnikan. Jadi terobosan pasti terjadi dalam hidup kita ketika kita mau diberesi penghalang-penghalang terobosan dan kemenangan tersebut. Di dalam pelayanan kita yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Bukan terus kita tuh merasa sudah bisa pelayanan. Bukan itu. Kita terus dibenahi supaya kita ini semakin dipercaya Tuhan. Terobosan menyatu dengan Tuhan. Itu karena kita ini mau mengosongkan diri kita. Ya tentunya kita minta tolong Roh Kudus. Jadi terobosan untuk supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan itu yang terpenting. Supaya kita ada terobosan pemulihan jiwa. Ada terobosan pemulihan
rohani kita, ada terobosan keluarga kita, ada terobosan kesehatan, terobosan keuangan. Itu yang terpenting, yang dibenahi memang mindset kita, supaya kita ini menerima terobosan. Yuk, yang terakhir yuk. 1 Tawarikh 14 ayat 11. Ini seperti yang di mana tadi? 2 Samuel 5 ayat 20. Ini sama. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu yang orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Jadi ayo kita percaya, kita setiap hari dibenahi, bahkan penghalang-penghalang berkatnya kita ini disingkirkan. Penghalang-penghalang terobosan itu dibersihkan. Yuk kita buka hati lebar-lebar. Kita mau supaya kita ini menjadi muridnya Yesus. Jadi bukan hanya peminta-minta berkat yang 5.000 orang, golongan 5.000 orang itu bukan. Tetapi kita ini adalah golongan orang-orang yang didewasakan. Kita dewasa, bagaimana kita menyikapi ketika ada masalah. Ketika kita ada masalah, bagaimana respon hati kita. Saya pun juga masih OTW, saya masih belajar di situ. Ayo kita belajar untuk supaya mendapatkan terobosan berkat itu benar-benar nyata terjadi atas hidup kita. Dan kita enggak terus kecewa dengan Tuhan. Kita tanya sama Roh Kudus. Kita benar-benar masuk di dalam ruang rahasianya. Kita tutup rapat-rapat pintu untuk bisa berdoa. Kita ngobrol dengan Tuhan, bukan satu arah tetapi 2 arah. Dan kita mendengarkan Tuhan bicara apa. Bukan logika kita yang berbicara, bukan. Ayo, kita hari ini juga ada terobosan. Kita dibawa Tuhan untuk mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan memperoleh berkat bangsa-bangsa. Jadi kita ayo menyatu dengan Roh Kudus. Menyatu dengan Tuhan Yesus. Menyatu dengan Bapa Surgawi. Jangan sampai kita lengah. Seandainya kita mulai mau keluar sedikit, kita cepat-cepat datang kepada Tuhan. Kita cepat-cepat menyatu dengan Tuhan. Agar terobosan itu tidak dihalang-halangi oleh si jahat. Kita belajar untuk hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ning, luar biasa ya hari ini kita belajar mengenai mengalami Baal Perasim, bagaimana kita bisa mengalami terobosan-terobosan. Jadi waktu kita menghadapi masalah, yang penting itu adalah yang tadi Bu Ning bilang, respon kita seperti apa. Ya. Jadi tadi Bu Ning sudah banyak sekali memberikan poin-poin penting ya, bahwa pada saat kita mengalami terobosan-terobosan, kita memang harus, pertama adalah respon kita harus punya respon lebih daripada pemenang. Kemudian yang kedua juga kita masuk ke dalam kubu pertahanan. Nah, dari kubu pertahanan ini kita juga sadar bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan yang sempurna, Bapak Ibu ya. Jadi contoh ya,
Di dalam Alkitab sebetulnya ada tertulis dalam Kolose 3 ayat 3 ya, bahwa kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah Bapa. Itu adalah perlindungan yang sempurna. Jadi kalau kita ada di dalam bersama Kristus di dalam Allah Bapa, itu perlindungannya itu sangat sempurna. Itu di dalam kubu pertahanan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, tetapi mindset kita yang harus nyampe ke situ. Bahwa mau diserang siapa aja, enggak, ada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita melawan semua kebohongan-kebohongan si iblis itu dengan firman yang tadi dikatakan ya, lawan dengan firman. Nah, kemudian bagaimana kita juga bisa masuk memperoleh terobosan-terobosan itu, ternyata banyak buah-buah roh yang harus ada di dalam kita gitu kan. Kita juga perlu ada belajar bayar harga, belajar rendah hati, ada motivasi yang harus terus dimurnikan, seperti itu ya. Jadi yang penting itu untuk mendapatkan terobosan itu yang tadi Bu Ning bilang bahwa apa? Mindset kita harus benar. Kalau kita belajar lagi sebelum-belumnya, kita diajari mindset mengenai posisi kita sebagai anak Allah. Dan itu harus mengerti dan harus benar. Karena kalau mindset kita sudah benar, kita adalah anak Allah. Anak Allah itu ya pasti dididik oleh Allah ya. Namanya juga anak ya. Anak itu dididik. Nggak bisa lari, nggak bisa bilang, saya nggak mau Tuhan, apa itu, Pak, Bapak, saya nggak mau dididik. Saya mau kabur aja. Nggak bisa. Anak kok. Anak pasti dididik sama bapaknya. Nggak bisa lari, suka nggak suka, pasti dididik. Tetapi pendidikan itu tujuan orang tua pasti baik. Supaya anaknya bisa mandiri, supaya anaknya bisa berdiri nantinya bisa meneruskan apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Itu tujuannya Allah mendidik. Tetapi waktu kita dididik, kita bagaimana kita dapat terobosan-terobosan? Taat kuncinya tadi ya, Buning ya. Nah, taat itu adalah kunci, ya. Kemudian waktu kita dididik itu kembali lagi, waktu kita mengerti mengenai mindset, gitu kan? Mindset itu yang mengubah kita bahwa kita itu benar-benar waktu mindsetnya kita adalah anak Allah, responnya terhadap waktu kita menghadapi suatu masalah pun, gitu kan? Mempunyai respon yang baik, respon yang benar sebagai anak. Toh percaya, Bapak nggak pernah nyelakain anaknya. Waktu dalam kondisi ini berarti, yang tadi Buning bilang, waktu kesaksian juga bahwa mempunyai pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan melihat bahwa, Tuhan sudah kasih terobosan-terobosan. Dan tetap mengucap syukur. Kembali lagi, bahwa apa? Semuanya, terobosan itu bisa terjadi kalau kita percaya pada Tuhan. Karena apa? Firman-Nya berkata apa? Terjadilah sesuai imanmu. Tanpa iman, tanpa percaya pada Tuhan, tanpa percaya pada penyertaan Tuhan, tanpa percaya pada firman-Nya, terobosan itu tidak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, Pak Edi selalu mengatakan, mengingatkan, baca firman, isi firman. Ya, setiap kali belajar pemuridan. Karena dengan kita ini beruntung bahwa kita ada di dalam RTM, di mana ada pengajar-pengajar yang dengan sukarela mau mengajar hampir tiap hari. Supaya apa? Waktu kita belajar pemuridan, mindset kita itu terbuka. Jadi mindset kita itu dibenahi sehingga kita punya pemikiran yang tepat. Karena apa? Ada orang-orang yang sudah mempunyai hubungan pribadi sama Tuhan, kemudian Tuhan itu sudah membukakan banyak-banyak hal mengenai rahasia-rahasia kerajaan Allah, dan kita mesti belajar dari Tuhan sendiri, bisa belajar dari orang lain, belajar dari pemuridan, belajar dari RRS ya. Nah, itu yang membuat kita membuka mindset kita, pembaharuan akal budi namanya. Tanpa kita belajar, tanpa kita mengikuti seperti RRS, seperti pemuridan, belajar firman, kosong. Tidak ada pegangan, tidak ada yang membuat itu sebagai dasar, sebagai iman. Iman itu dasarnya apa? Firman Tuhan. Ya. Baiklah, tidak berpanjang-panjang, sebelum kita ke Pak Edi, kita berfoto sebentar yuk Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, silahkan. Dibuka kameranya dulu, kita berfoto dulu, terus kita mendengarkan apa kata Pak Edi. Ya, yuk
Bapak Ibu, ada lagi yang bisa buka kameranya? Kita berfoto sebentar. Oke, baik. Sudah siap semuanya ya? Sudah siap semuanya ya? Oke, senyum terbaik termanis saya foto 2 kali. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Yuk, sekarang ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, silahkan Pak Edi, silahkan ditambahkan, tambah komplit dan lengkap. Ya, makasih Bu Neng. Ini kok sama ya? Kasusnya juga sama, koplingnya pedot. Kemarin minggu mobil saya itu ya koplingnya pedot, itu sulurnya itu loh. Pas kok ya pas di parkiran galeri, pas mau ke gereja itu. Akhirnya pulang gereja, saya bongkari sendiri, untung saya tuh ya bawa serep loh. Untungnya kok enggak pas putus di tengah jalan waktu saya ke Magelang. Nah, di situ. Luar biasa barusan diceritakan oleh Bu Ning tentang terobosan ya, Baal Perasin, Allah yang menerobos. Yang menerobos itu Tuhan ya, bukan kita ya. Kita ini cuma melakukan saja kehendak Tuhan, ketaatan tadi ya dikatakan ya. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ayat 17. Ya, ini yang paling penting sebenarnya itu di sini nih loh. Ayat 17, Daud telah diurapi menjadi raja. Ada pengurapan baru. Setiap hari itu kita harus diurapi, saudara. Kalau kita nggak diurapi, saudara, saya percaya banyak orang yang nggak kuat. Termasuk saya. Saya tuh setiap pagi selalu minta urapan baru. Ngambil minyak urapan, kita urapi jidat kita, ya, atau supaya apa? Kenapa kok di sini? Karena ini peperangan terbesar tuh di sini nih loh, saudara. Orang Jawa tempat saya ngomong batuk. Kalau bahasa Cinanya jidat. Di peperangan terbesar tuh di sini, saudara. Nah, kalau tidak pernah kamu urapi, ya kamu kalah terus setiap hari. Benar enggak? Contoh, seperti Petrus. Petrus itu setiap hari sama Tuhan loh. Toh yang bawa pedang toh, coba di belakangnya Petrus tuh bawa celurit kalau orang Jawa ngomong ya. Sampai memotong telinganya siapa? Malkus ya. Sampai potol ya, potong. Itu sudah dekat Tuhan loh. Ya kan? Kadang-kadang kita hidup sama. Ya, mengandalkan kekuatan kita tadi juga dibahas kekuatan laten apa-apa ya. Itulah yang menyebabkan Tuhan tidak bisa bekerja, tidak bisa menerobos. Karena masih dengan kekuatan kita sendiri. Nah, Tuhan tuh ingin memulihkan semuanya di tahun ini sebelum kita tuh mengakhiri tinggal 2 bulan lagi ya teman-teman semua ya. Mungkin doa-doa kita belum dijawab. Enggak apa-apa. Percaya Tuhan tuh punya rencana. Andai kan Pak Edi aku sudah berdoa sudah lama sekali Pak Edi, kok rasanya stuck, kayaknya Tuhan itu kok tidak ada ya, rasanya kok Tuhan tidak menyertai aku loh. Loh, Tuhan tuh menyertai saudara. Saudara tuh ibaratkan seperti biji ditanam ya toh di paling dalam. Memang nggak enak ditanam, itu nggak enak. Sedang disiapkan oleh Tuhan kita ini. Kalau tidak disiapkan, kita nanti kalah, saudara. Lalu tahu-tahu saudara berdoa terus dapat terobosan. Belum tentu besok kamu tuh dekat sama Tuhan. Contohnya siapa lagi? Yudas. 30 keping perak loh. Itu harga tidak terlalu banyak lah. Tetapi bisa menggoyahkan imannya Yudas. Sama hidup kita. Saat kita belum siap, ada terobosan. Begitu ada terobosan, kita bisa nggak ikut RRS, nggak ikut RTM, pemuritan, sudah bosen rasanya. Ya, nah di situ. Jadi kita tuh sedang dipersiapkan Tuhan. Memang nggak enak, stuck rasanya. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Hari demi hari, kenapa ya Tuhan? Kok rasanya kok iman tuh kayak down? Sebenarnya enggak. Kita tuh sedang ditanam paling bawah, itu kan gelap, gulita seperti biji itu ditanam coba. Nanti kan lama-lama bertumbuh, dia bertunas, bertumbuh seperti Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 ya toh. Ya seperti ditanam di tepi aliran air yang merambat akarnya ya. Tak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, itu kita sedang dipersiapkan untuk masuk di tahun 2026 ini nanti ya. Tinggal 2 bulan, mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh ya, jangan pernah merasa down.
saudara sedang ditanam. Kalau hari-hari ini stuck rasanya, Tuhan kenapa ya? Mungkin bisnismu sedang stuck, itu sedang ditanam Tuhan. Disiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan di tahun 2025 nanti. Anda semakin diberkati luar biasa. Hari ini terobosan. Sebenarnya ini firman ini sama Bu Ning, ini nanti sore saya jam 6 ngasih tentang ini, tapi dipersiapkan. Tapi intinya sama ini tentang terobosan. Karena untuk menjalani tahun besok 2026 tentunya tidak mudah. Kita butuh terobosan yang lebih lagi di tahun ini. Mungkin tinggal 2 bulan lagi kan saudara. Coba minta gini sama Tuhan. Tuhan siapkan aku Tuhan untuk menerima janji-janjimu Tuhan. Beri sejarah yang baru sebelum aku mengakhiri tahun ini Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Untuk memberkati banyak orang. Ya saudara. Supaya apa? Banyak orang dimenangkan melalui berkat-berkat kita. Jangan sampai kita itu egois dengan hidup kita. Masih enggak itu coba ditanya sama Tuhan. Seperti Daud tadi ya, dia tanya Tuhan, tanya kepada Tuhan, apakah harus aku serang, maju berperang, ya toh di situ. Nah, supaya kita itu mengalami breakthrough ya, pembaharuan pikiran tadi juga ya, Efesus 4 ayat 23, dibaharui roh dan pikiran kita. Roh kita yang mulai melempem. Ayo teman-teman yang sudah males RRS, males pemuritan, bangkit lagi. Ayo, ya toh. Rohnya harus menyala-nyala, ya. Pikirannya pikiran Kristus mulai hari ini, saudara. Aku masih stuck ya Pak Edi, aku belum move on nih. Itu tinggalin, itu tipuan setan. Jangan mau kalau enggak move on. Harus move on tiap hari, ya toh. Yesaya 40 ayat 31 ya toh. Orang-orang yang menanti-nanti Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Ya seperti Raja Wali naik terbang tinggi. Saudara tahu kan Raja Wali terbang tinggi itu karena apa? Butuh badai. Jangan takut dengan badai, ya toh. Jangan berdoa Tuhan, aku punya masalah besar. Dibalik sekarang doanya, masalah aku punya Tuhan yang besar. Nah, seperti itu ya saudara. Jadi kita move on terus. Mulai hari ini, ayo sebelum kita mengakhiri tahun ini, tinggal 2 bulan. Karena Tuhan sudah menyiapkan di tahun yang baru. Musim yang baru. Ya, memang sekarang musim hujan Pak Edi. Iya, maksudnya musim yang baru itu musim terobosan. Itu benar loh saudara. Karena Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Jadi kita persiapkan semuanya saudara. Mulai hari ini terus giatlah di dalam RRS, dalam pemuritan RTM. Toh saudara itu beruntung kalau mengikuti saudara. Saudara tidak rugi, saudara. Benar. Tuhan tidak beruntung loh. Yang beruntung saudara dan saya kalau mengikuti RRS, mengikuti pemuritan. Saya dulu juga ikut pemuritan terus. Cukup lama saya dari SMA sampai saya kuliah, sampai saya married, menikah, tetap saja pemurid dan sampai sekarang saya saja masih pelajaran Alkitab. Tidak pernah putus. Kenapa? Di jiwa ini loh saudara, penting sekali firman Tuhan. Jangan sampai seperti Yudas gara-gara hanya 30 keping perak, uang itu tidak banyak, coba dirupiahkan cuma berapa toh sampai berapa ratus juta toh. Berani meninggalkan Tuhan. Rugi saudara, mengalami kerugian. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan, ayo kita tetap semangat terus ya. Sebelum kita masuk di tahun 2026, kita harus mempersiapkan hari-hari ini. Saya kembalikan pada Cilda. Ayo. Ya, terima kasih Pak Edi, makin lengkap ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya masih seputar terobosan ataupun mau berkesaksian bahwa saya waktu itu punya ini loh, punya masalah, kemudian saya itu akhirnya saya mengalami suatu terobosan. Boleh silahkan kalau ada yang mau bersaksi, boleh? Ada? Dipersilahkan. Boleh Bu Nastiti, monggo Bu Nastiti. Sebentar ya Bu Nas, bentar. Sebentar. Oke, silahkan Bu Nas, bisa sekarang. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Bu Neng, Pak Edi, Kak Ida, Kak Fe, dan semuanya teman-teman. Bersyukur yang terima kasih. Berapa menit Kak? Untuk kebaikan Tuhan. Jam. Saya
dapatkan sesuatu yang excellent, yang luar biasa, dan itu memang saya minta dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau setiap ada yang ulang tahun, anak, mantu, cucu, apa yang harus saya lakukan? Saya gitu. Terus apa yang akan saya melayani perasaan Tuhan tuh seperti apa? Juga saya terus terang, terus tadi ada pamrih juga, saya dapatkan apa? Nah itu kan, itu penting, bukan dalam arti berpikir kalau kita sudah anak Allah, kita nggak berpikir yang tentang jasmani loh ya. Yang saya berbicarakan tuh kita menyadari tentang anak Allah adalah yang rohani. Nah baru ini, sorry, saya tadi di dapur sambil dengarkan Roh Kudus gini, bagus ya, iya. Terus, oh gimana Roh Kudus? Aku mau bilang aja apa adanya gitu. Nah, sorry Mbak Neng, baru pertama kali ini dari awal sampai akhir enggak diulang-ulang, itu Bu Neng. Nah, mungkin karena peristiwa yang derek itu ya, yang tadi perjalanan derek lah ya. Nah, itu membuat Mbak Neng benar-benar berkomitmen. Bukan satu pribadi, yang tadi 3 orang ya, yang Tuhan satu-satu sudah ditempa Tuhan. Aku sudah melihat bagaimana kalau kebersamaan. Karena kadang hanya kamu duluan aja, aku hanya kamu duluan. Nah, seperti itu. Nah, itu kayak gitu. Oh gitu ya Tuhan, aku ngomong aja mau nih, nggak tersinggung, nggak apa-apa. Itu sudah rendah hati, sudah diapa-apain, udah oke gitu ya. Nah, tuh saya dapatkan terus dari beberapa hal, 5 hal, 6 hal, ada taat juga. Nah, dari peristiwa seperti itu saya bersyukur. Lalu cerita saya apa ya? Terobosan saya. Lah ya kamu cerita aja, Pak Edi belum tahu. Memang saya nggak cerita, hanya Kak Hilda. Bu, sama kakaknya Mbak Neng aja nggak tahu kalau saya sakit. Nah, saya Tuhan, saya cerita sama siapa? Ya tertentu aja, tidak perlu semua harus diceritain gitu. Satu ketika waktu Tuhan pasti akan ngerti. Nah, jadinya saya dapatkan gini. Ya itu tadi, kayak dia udah cerita gitu. Saya tanya Tuhan, sebelum jangan tanya. Saya waktu jatuh langsung saya nangkep Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya salah benjut nih jatuh sampai ke sini nempung Tuhan, ampuni saya. Terus saya keluarkan ayat 1 Yohanes ayat 9. Bahwa Allah tuh setia adil mengampuni kamu. Oh ya, udah tuh saya pegang. Terus saya waktu dalam kesakitan dada saya nggak bisa dibangunin anak saya nggak bisa, nggak mau, saya nggak bisa bangun saya. Nah itu saat itu terus saya tadi dengan lagi roh maut. Oh iya, roh maut dalam nama Tuhan Yesus. Aku anak Allah. Roh maut aku tolak dalam nama aku cabut cepat dalam nama Tuhan. Aku sudah diampuni. Satu ya itu dalam kesakitan yang luar biasa. Aku tidak mengerti kenapa seperti itu. Lalu aku diingatkan anak saya bilang gini, ibu kan senangnya pendoa. Oh iya. Nah itu dia nggak suka, jadi mencari lahan Tuhan. Nah saya tanya, saya kok kayak gini, kayak salah saya apa ya Tuhan? Lah kamu menggebu mau matiin itu kecoa. Oh gitu. Nah itu kesempatan. Oh gitu. Jadi si jahat itu ternyata bener loh. Saya rasakan bener-bener jahat ini bermain. Kayaknya biasanya kayak gitu enggak masalah saya gitu loh. Nah udah itu selesai toh. Seperti itu. Lalu siapa yang akan saya hubungi ya Tuhan? Terus ada 2 wanita. 2 wanita siapa? Kak Hilda. Oh ya oke Kak Hilda. Sama satu lagi Bu Vivi. Terus saya ditampakkan lagi anaknya Bu Vivi. Oh berarti ini Bu Vivi ya. Nah terus saya bilang gitu. Kemudian saya didoakan. Nah dalam waktu berdoa itu saya bersyukur sama Tuhan. Karena memang kalau tiap pagi jam 3:15 doa dengan Kak Levina dari Papua, ya kan? Itu sudah lama tuh ya doa itu FHG. Terus kemudian setelah itu, lalu apa yang saya lakukan? Saya nggak bisa. Nah, saya ke dokter. Jadi Kamis peristiwanya 25 sebelum Oktober itu September. Terus kemudian dokter bilang gini, aduh ibu, kenapa nggak terus langsung dibawa sini? Wah saya tambah, saya pamir, Tuhan ampuni saya. Aduh maafkan saya bu, segera ini nggak usah pulang deh. Apa mau pulang enggak? Ini selesaikan ini dadanya seperti ini. Nanti kalau sampai tulangnya yang sudah dibenahi rontok lagi apa gimana? Aku nggak ngerti. Ya wes, jadi aku pulang sampai malam. Terus kemudian ini rentetan singkatnya aja. Lalu saya ke CT scan otak gitu kan. Terus puji Tuhan, terus saya dikuatkan oleh firman itu tadi 1 ayat 9, jadi nggak usah takut tentang ternyata dari hasil semuanya itu Tuhan sepertinya apa tuh yang harus aku mau menunjukkan padamu bahwa ini loh kerjaku tuh betul-betul
maksudnya kerja Roh Kudus itu betul-betul untuk menenangkan kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh, seperti tadi kan Mbak Neng ada taat dan setia gitu ya. Nah itu aku juga akan, oh iya, Pak Edi itu pernah bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Firman-Nya tuh mendengung. Kayak dia juga terus firman-Nya mendengung. Jadi makanya saya sering promosi di Pak Gideon, ayo jangan lupa Senin loh ya. Tokcer itu doanya Kak Ida. Karena yang ada Kak Ida itu Tuhan Yesus maksudnya ya. Dan nah itu, jadi disinilah kita tetap bergantung kepada Tuhan, apapun juga tetap kita lakukan bahwa terobosan-terobosan itu akan terjadi. Terus saya lagi satu masalah lagi, kayak gimana nih aku nggak bisa berangkat. Terus habis gitu setelah itu terus apa namanya ya oke kita sama-sama semuanya saling berdoa ya, kita masing-masing semuanya berdoa, siapa yang bisa siapa yang enggak, mungkin ada dana ada semuanya, kita berdoa bagaimana Tuhan memberi yang terbaik kayak gitu. Oh iya Tuhan terima kasih, puji Tuhan semuanya beres. Oh ya waktu saya dibangunkan anak saya terus cekmek, terus dia ngambil berambang. Ya tadi kan masih ada kelewatan, tahu-tahu diingetin ngambil berambang langsung dikasih minyak urapan terus dioser-oserin ke Pak Tuhan terima kasih. Dia juga tapi kan ibunya kenapa gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa kok, tapi kok kayak gempa gitu. Nah itulah cerita saya, buat lainnya aja nanti gantian. Yang penting kita tetap gondelan derek Gusti. Saya lebih dari pemenang. Saya anak Allah, saya perhatikan seperti itu. Apa yang ada di selalu remah-remah termasuk di dalam diri saya. Haleluya. Mungkin kalau kurang lengkap Roh Kudus akan melengkapinya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 5 menit. Terima kasih Bunas, luar biasa ya kesaksiannya ya. Memang waktu Bunas ngalamin sesuatu gitu kan, Tuhan itu luar biasa ya memberikan kekuatan buat Bunas. Kita aja yang dengerin gitu kan, bisa matanya biru, dadanya sakit, dengan usia yang seperti itu, kepala benjut, bahkan sampai sakit gitu kan. Waduh gimana ya Bunas Titi gitu kan. Yang kita bisa lakukan apa? Cuma berdoa. Ya kita puji Tuhan kita ada di namanya komunitas di dalam grup WhatsApp keluarga Elohim gitu kan. Jadi kalaupun ada beberapa teman yang sakit, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bersepakat. Itulah perlunya kita punya komunitas yang baik ya. Baiklah, terima kasih Bunas, puji Tuhan ya. Nanti ketemu di Rednas yang pasti Bunas luar biasa, semangat. Nanti ketemu Buning di Rednas juga. Puji Tuhan, ada lagi kah yang mau kesaksian? Boleh kalau ada dipersilahkan, boleh dibuka saja mic-nya. Mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada, Pak Freddy mau cerita sesuatu? Monggo silahkan Pak Freddy. Oh ya, terima kasih Bu Hilda. Shalom untuk semuanya. Ya, saya mungkin mau menanggapi sedikit dan untuk yang Pak Edi tadi utarakan tentang Yudas dengan menerima 30 keping aja dia sudah puas. Bahkan bukan menjadi berkat, bahkan menjadi kutuk buat dia. Nah, inti kenapa kok dia bisa menerima? Karena saya yakin bahwa setiap kita, setiap manusia itu punya harga. Dan harga itu selalu berbeda-beda di setiap kita. Mungkin ada yang orang itu cuman ya kita ngomong nominal, kita ngomong nominal. Yudas juga ngomongnya juga dengan nominal. Nah, setiap kita bisa hanya sekedar menerima kita ngomong secara ininya bahwa kaum marginal menerima yang sedikit, dia bisa punya harga yang sekian. Oh, kamu tak tawarin 100.000, kamu kerjakan ini. Oke, saya kerjakan. Dia punya harga 100.000. Nah, tapi ada orang yang di atas kelas itu, di atas lebih dari kelas marginal, berarti, wah kalau 1 juta ya apa gunanya? Oh, kamu kerjakan itu, aku kasih 1 juta.
baru oke, aku kerjakan. Ada yang dikasih, kalau 1 juta ya kurang lah Pak. Aku minta 5 juta. Dia punya harga itu. Jadi setiap kita, setiap manusia punya harga masing-masing. Ya kita ngomong kasarnya, yang korupsi pejabat kalau dikasih cuma 10 juta, nggak ada gunanya itu, nggak mau dilakuin. Tapi itu kan juga belum tentu jadi berkat buat mereka. Terimanya itu, oh aku terimanya ini 1 miliar. Oke, aku kerjakan. Dia terima dulu 1 miliarnya, baru dia kerjakan. Tapi kan itu dengan hal itu sama dengan Yudas. Dia terima juga, dia mati juga dia dalam 30 kepingnya. Ya. Jadi setiap kita punya harga yang harus kita harus bisa nilai. Kalau kita ngomong bahwa kita anak Tuhan, kita umat Kristen, tebusan daripada Yesus Kristus, berarti kita umat yang tidak ternilai harganya. Masa kita mau jual murah? Sekalipun itu murid Yesus, Yudas pun murid Yesus, tapi belum tentu mempunyai harga yang mahal. Karena nominal itu memang bisa menjadi pedang bermata dua. Kita bisa seperti yang Pak Edi sampaikan tadi ya, kita ngomong bahwa orang yang belum mampu menerima berkat, berarti itu bisa menjadi kutuk malahan. Karena kita tidak dipersiapkan jiwa kita, tidak dipersiapkan rohani kita, tidak dipersiapkan dengan latihan yang Tuhan kasih. Nah kalau ini contoh yang di dalam Alkitab, kalau Yusuf tidak digembleng sedemikian rupa, ya dia tidak akan menjadi Perdana Menteri yang sangat luar biasa. Dan begitu dia menjadi Perdana Menteri dan saudaranya datang, bisa dibunuh semua itu. Nah, itu bahwa bisa menandakan bahwa nominal ini bisa menjadi sangat berbahaya, tapi bisa menjadi berkat yang luar biasa. Nah, tergantung daripada kita tadi, kembali kepada bagaimana respon hati kita menghadapi semua permasalahan itu. Kalau respon hati kita salah, kita menanggapi masalah yang salah, tapi dengan respon hati yang benar, bisa jadi masalah yang salah itu menjadi berkat buat kita. Tapi kalau kita menghadapi suatu masalah, kita mendapat hal yang benar, tapi kita menanggapinya dengan respon yang salah, bukan kita mendapat kebenaran. Pasti kita mendapat hal yang sebaliknya, kutuk yang kita bisa terima. Contoh yang paling besar, contoh yang paling dekat, kalau kita mendapat pertanyaan yang salah, pasti jawabannya nggak mungkin bisa benar. Tapi kalau kita mendapat pertanyaannya benar, belum tentu kita menjawabnya dengan hal yang salah. Ya, belum tentu kita juga mendapat yang benar juga. Jadi sebenarnya tentang kita masing-masing itu, setiap kita punya harga yang harus kita responi dengan hati kita setiap yang sudah diubahkan Tuhan. Kita diubahkan Tuhan itu, kita ngomongnya bukan diubahkan Tuhan 100%. Nggak ada orang manusia diubahkan Tuhan 100%. Jadi sempurna kayak Tuhan, nggak ada. Berarti kita ngomongnya itu prosentase.
Setiap kita punya prosentase kebenaran terhadap Tuhan, kita ngomong tentang wawasan tentang Tuhan, kita ngomong kebenaran, kita ngomong kesalahan, semua itu diomong prosentase. Tidak ada hal yang benar-benar murni. Nah, yang murni ya hanya Tuhan saja, Tuhan. yang benar-benar murni, yang benar-benar ya bisa apa namanya, suci sekali. Ya manusia juga nggak ada yang suci. Kalau kita ngomong mendekati lah, ya boleh mendekati, berarti tetap masih prosentase. Mendekati, kita berarti, mendekati itu berarti prosentasenya lebih tinggi. Tergantung kita mendekatinya sudah 90%, 80%, 70%. Nah, kalau masih mendekatinya, mendekati bilang, ya prosentase 20%, 30%, itu namanya bukan mendekati kesalahan iya. Tapi kalau mendekati, bernamanya mendekati, harus paling tidak di atas 70% lah. Kalau aku ngomong, harus di atas 70%, baru kita ngomong hidup kita bisa menjadi berkat. Sedangkan sering saya lihat juga, belum tentu yang kita ngomong dalam pelayanan, punya banyak pelayanan, melayani ini dan itu, belum tentu motivasi yang mereka kerjakan kita tahu 100% seperti apa. Karena banyak hal dengan motivasi yang kadang-kadang terselubung di dalam pelayanan itu. Nah ini yang kadang-kadang harus kita cermati. Karena nggak semua pelayanan punya tujuan yang murni. Nah itu yang sering-sering kita dapati, apalagi kalau dalam pelayanan sesama hamba Tuhan, ya pasti lebih banyak tahunya lah. Nah, cuman kita nggak kita nggak bahas itu. Artinya kita paling tidak kita harus membahasnya supaya untuk kita menyemangati setiap kita, karena kita tahu tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Seperti tadi Pak Edi bilang, Petrus yang bersama Tuhan setiap hari aja bawa pedang. Bahkan dia bukan hanya sekedar preman, dia mafia, potong telinganya orang seenaknya sendiri. Nah, Yudas juga demikian. Nah, yang lain pasti punya karakter semua masing-masing. Setiap murid Tuhan punya karakter masing-masing, punya panggilannya masing-masing. Dan kita nggak bisa satu lihat, oh yang sana, oh itu kekurangannya demikian. Yang hamba Tuhan itu kalau ngomongnya karakternya, oh dia seperti motivator. Lah, kan banyak itu yang seperti itu ya. Kita kalau bisa, kita harus belajar cara kita meresponinya harus dengan respon yang benar, bukan respon yang salah. Respon yang benar pasti akan mendatangkan berkat. Respon yang salah pasti akan mendatangkan kutuk. Nah, itu yang mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi betul ya apa kata Kok Freddy ya, bahwa responnya harus benar. Ya, jadi waktu kita diproses, kita harus menunjukkan progres. Progres yang tadi kayak dibilang bahwa ada persentase semakin mendekati seperti Tuhan Yesus, gitu kan. Tetapi kembali lagi waktu kita diproses, yang tadi juga dikatakan bahwa jangan sampai kita juga menjadi menghakimi orang lain, tetapi meresponnya dengan benar bahwa dia sampaikan firman, dia belum nyampe di sana, ya udah nggak apa-apa. Tetapi itu bukan menjadi istilahnya apa ya, bagian kita yang menghakimi, kok hamba Tuhan kok begini ya. Jangan berespon seperti itu, tetapi kita sendiri yang harus melihat ke dalam diri. Jadi kita dalam diri kitanya yang harus berubah dulu. Jangan ngurusin orang lain suruh berubah. Apakah kita bisa berubah dulu enggak? Berubah karena beresponnya benar, sehingga kita tidak ke arah menghakimi, tetapi menerimanya oke. Kita doakan dia
supaya lebih bertumbuh lagi. Ya, benar, betul. Terima kasih, Ko Edi. Oke, baiklah, ini sudah waktunya kita mau masuk ke sesi doa. Oke, baik, Bapak Ibu yang mau didoakan boleh silahkan dibuka mic-nya mungkin. Ada? Oh, sebelum kita ke sesi doa, buat teman-teman yang ada di Zoom ya, yang ada di Zoom saat ini, kami sarankan Bapak Ibu boleh ikut lagi nanti di hari Senin depan ya, karena kita mau masuk sesi doa, kita akan putus dulu rekaman Zoom-nya, kita bisa bertemu lagi. Terima kasih buat kehadirannya dan tetap semangat dan sampai jumpa lagi di hari Senin depan. Sampai jumpa, bless you.